Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NPM 2163201046. Kali ini saya akan menjelaskan tugas sosiologi, interaksi sosial dan proses sosial. Interaksi sosial sebagai faktor utama kehidupan. Hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain, warga-warga suatu atau masyarakat, baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan kelompok-kelompok dan antar kelompok manusia itu sendiri. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang, perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu atau sebaliknya. Gilin mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial itu mungkin terjadi, yaitu 1. Adanya kontak sosial. 2. Adanya komunikasi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika seseorang bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok sandang, pangan, dan pangan, kebutuhan ketertiban, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan kasih sayang. Syarat-syarat interaksi sosial menurut Suharjono Soekanto. Syarat terjadi interaksi sosial. 1. Kontak sosial dengan sosial adalah pertemuan kedua belah pihak. Pertemuan ini tidak selalu berupa pertemuan secara fisik. Orang bisa melakukan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. 2. Komunikasi. Komunikasi merupakan syarat utama terjadinya sosial. Tanpa komunikasi, kontak sosial tidak berarti apa-apa dan tidak akan terjadinya interaksi sosial. 3. Kehidupan yang terasing. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. Sudah tentu seseorang yang hidup terasing sama sekali tidak dapat melakukan tindakan-tindakan misalnya terhadap alam sekitarnya. Akan tetapi hal itu akan tidak mendapat tanggapan apa-apa. Kehidupan yang terasing dapat terjadi oleh beberapa sebab, antara lain sebagai berikut. 1. Kehidupan terasing dapat disebabkan karena secara berdaniah seorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang lainnya. 2. Terasingnya seseorang dapat pula disebabkan oleh cacat pada salah satu inderanya. 3. Terasing seseorang mungkin juga disebabkan karena pengaruh perbedaan ras atau kebudayaan yang kemudian menimbulkan prasangka-prasangka tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.